Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian firman Tuhan, kita akan menyaksikan kegiatan ibadah kita sepekan. Shalom Bapak Ibu, semua pemuda-pemudi sekalian. Tahukah kamu bahwa Tuhan Yesus mengasihimu? Ya, Yesus lahir di dunia sebagai manusia karena spesial untuk kamu. Yesus lahir untuk mengampuni dosamu dan juga dosaku. Sungguh sukacita yang besar. Mari kita rayakan bersama kebaikan Tuhan Yesus. Kami mengundang Bapak Ibu dan sekeluarga untuk hadir pada perayaan Natal GB Live 2023 tanggal 24 Desember jam 7 malam di Clubhouse Jakarta Garden City. Hadir dan hubungi nomor di bawah ini untuk pendaftaran. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan. Ibadah Raya Minggu 17 Desember dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Naipaho, dan juga ibadah anak sekolah Minggu pada pukul 10. Kami memberitahukan untuk ibadah Natal anak diadakan di gereja hari Sabtu 16 Desember. Mari ajak putra putri saudara untuk hadir pada pukul 15. Ibadah perayaan malam Natal diadakan pada hari Minggu 24 Desember pada pukul 19 bertempat di Clubhouse Jakarta Garden City. Kemudian ibadah tutup tahun 2023 diadakan di gereja pada hari Minggu 31 Desember pada pukul 10. Setelah ibadah akan diadakan tukar kado bersama dengan harga minimal 30.000. Gereja libur pada tanggal 25 sampai 29 Desember 2023 dan tanggal 1 sampai 5 Januari 2024. GB Live tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah ataupun transfer ke rekening gereja. Demikian pengumuman kegiatan gereja selama bulan Desember. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya hanya dekat Allah saja hidup kita menjadi tenang. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami pada saat ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Terima
Kami perlu Engkau yang mengajar. Teduhkan hati kami, lembutkan hati kami. Kami boleh menerima kebenaran-Mu, Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus, ambil alih, ambil alih. Ini hari, ini jam yang terbaik bagi kami untuk menerima kebenaran-Mu yang memperdekakan setiap kami, mengubahkan hidup kami, dan membuka jalan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Kau sangat kami sambut di tengah kami dan di dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Kami bersyukur dan kami mau sambut firman-Mu yang Kau telah siapkan bagi, dan kami siap untuk menerima bagian terbaik. Di dalam nama Yesus, dalam haus dan lapar kita semua katakan amin. Lebih mulia lagi. Dan juga yang di YouTube sana, haleluya, shalom. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, yang luar biasa. Sudah mau dekat Natal ya. Sudah Desember 2023. Puji Tuhan. Dan hari ini kita di dalam tema ya yang luar biasa ya. Tema yang ya klasik gitu ya. Tetapi tidak pernah kita sebenarnya lari dari apa yang kita mau bicarakan ini. Amin. Mari kita lihat dulu dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita tahu ayat ini. Semua hafal? Kita baca ya, sama-sama ya. Haleluya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, ini adalah momen Natal, adalah momen 2000 lebih yang lalu. Ini dinyatakan Tuhan bukan sekedar ngomong doang bahwa Dia mengasihi apa yang Dia janjikan di perjanjian lama. Dia buktikan, lahirlah seorang juru selamat di Bethlehem. Di Bethlehem ya, kalau ada biasanya ada hiasan Natal, ada itunya ya, ada kandangnya. Nah, itu adalah pengejauhan tahan, itu adalah pelaksanaan, itu adalah apa yang dijanjikan terjadi. Tuhan memberikan yang terbaik. Anaknya sendiri, bukan siapa-siapa, anaknya sendiri dari dalamnya untuk diberikan kepada kita untuk beroleh hidup yang kekal. Kalau Bapak Ibu nanti bisa di lain waktu kita ngomongin bab hidup kekal itu bukan bicara nanti ya. Jadi hidup kekal itu di dalam versi Yohanes, kalau nanti Bapak Ibu baca di dalam Yohanes 3, hidup kekal itu sebenarnya adalah pengenalan akan Tuhan. Jadi sebenarnya kita dijanjikan hidup kekal itu bukan nanti. Bukan setelah nanti kita pulang ke rumah Bapa, itu hidup kekal yang enggak ini. Hidup kekal itu dimulai sejak kita terima Yesus, itu kita dijanjikan hidup kekal, artinya pengenalan yang terus menerus. Jadi hidup kekal itu bukan nanti, tapi terus menerus. Jadi hidup yang kekal tak terbatas. Jadi kenal Tuhan terus dari mulai sekarang terus. Jadi itu adalah growing ataupun bertumbuh ya. Nah, karena begitu besar kasih Allah. Jadi kalau hari ini kita ngomongin persembahan yang terbaik, Tuhan Bapa telah meneladaninya. Jadi kita adalah, kalau kita hari ini diselamatkan, kita beribadah hari ini, kita boleh alami kuasa Roh Kudus di dalam, bukan di luar. Ya kan, kalau zaman Israel, Roh Kudus mengurapi di luar, hanya kepada hamba-hambanya Dia mengurapi sesuatu. Tetapi kalau kita, Tuhan Roh Kudus diam di dalam kita. Amin. Itu adalah pemberian yang terbaik. Sekarang siapa saya dan saudara bisa menghadapi dunia ini, bisa jalan di tengah-tengah harga gonjang ganjing, di tengah-tengah kehidupan lah ya, tantangan, gak ada yang bilang gak ada tantangan. Di tengah-tengah hidup yang penuh tantangan, kita bisa lakukan firman.
Kalau bukan Roh Kudus di dalam kita yang menolong kita, siapa saya bisa diri di mimbar ini gitu, membagikan firman Tuhan yang agung, pencipta langit dan bumi, yang tak terselami, hikmatnya dahsyat, ajaib, luar biasa. Saya dipercaya, saudara dipercaya firmannya hari ini, pagi ini. Siapa kita kalau bukan Rohnya di dalam kita yang memampukan kita, membawa kita. Amin. Jadi itu persembahan terbaik buat kita. Dia lahir, dia mati, dan dia mengorbankan dirinya. Padahal ini, kalau orang berkorban untuk dirinya gampang, ini berkorban untuk orang lain. Dan dia adalah orang yang kalau gini, kalau kita memang gak mampu, terus kita berkorban, ya memang gak bisa ngelawan gitu loh. Tapi dia Tuhan, dia bisa lawan. Semua di Taman Getsemani itu bisa dihus. Bukan hanya kereta hus ya, berubah semuanya, mati musuhnya dia. Tapi dia bisa lakukan, tapi dia relakan dirinya. Jadi kalau bicara persembahan, ini nanti kita ngomongin poin-poinnya apa yang ada di dalam ketika bilang persembahan terbaik itu apa, gitu kan? Nah, saya mau mengajak dulu, kalau kita percaya yang pertama, kalau kita bicara persembahan terbaik dari literally-nya terbaik ya. Nah, kita lihat di dalam Imamat gitu ya, Imamat 22. Di sana dikatakan ayat 17 sampai 19 nih ya. Tuhan berfirman, ini perintahnya zaman yang lalu, zaman Musa, zaman Old Testament, Perjanjian Lama. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel dan katakan kepada mereka, siapapun dari umat Israel, ini zaman dulu yang namanya persembahan terbaik, ini versi gini nih. Dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa sesuatu persembahan nazar maupun berupa sesuatu persembahan sukarela yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Ya, zaman dulu kan kita kasih korban bakaran. Maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba atau kambing. Lanjut lagi. Oh, udah sampai sini ya. Sudah 19. Saya pikir masih. Jadi Tuhan bilang kalau kita bicara mau mempersembahkan, itu bicara tak bercacat. Nah, hari ini kita nih gara-gara ada Shopee, ini ada gitu ya di dalam YouTube ya, ada yang online itu, kita terbiasa cari murah. Jadi bisa dibayangin nih, betapa iman kita itu tergoda untuk kita biasa nyari murah, cari yang gak sedikit pengorbanannya. Padahal kalau bicara ini barang yang tidak bercela, kualitas ya. You pay peanuts, you get monkey katanya kan. Jadi kita tuh, tapi kita ya namanya karena keadaan ekonomi dan segalanya, akhirnya kita melatih diri kita berbeda dari ini. Jadi bisa dibayangin, godaan kita mempersembahkan yang terbaik itu karena kita di keseharian kita ada satu gelombang mengajak kita nyari yang gak apa-apa, kualitas biasa-biasa, yang penting murah. Padahal kalau mau bicara persembahan terbaik, kita harus biasakan beranilah berikan yang terbaik ya. Kalau kita ke gereja ya kan, mungkin kita memang sudah berubah zamannya ya bisa, tapi kita kan nggak bicara kalau kita punya terbaiknya apa baju gitu ya, bukan bicara bajunya apa ya pakai jas zaman dulu, nggak begitu mungkin. Tetapi yang terbaik ya kan, rapi ya, memang dipersiapkan. Nah, tapi kan zaman itu mengajak kita, udah simpel-simpel aja. Nah, semuanya itu adalah lawan kita di dalam beribadah, di dalam memberikan persembahan yang terbaik. Nah, yang pertama ini, persembahan terbaik itu adalah yang terbaik, tak bercela. Yang terbaik kita punya gitu kan. Ya waktu kita, ya kan, bicara waktu, bicara pikiran, bicara perhatian kita terhadap lakukan firman, terhadap gerejanya. Maka kita mau yang terberikan terbaik. Ya kan, nggak yang ece-ece gitu ya. Nah, ini yang kita mesti latih diri kita untuk mempersembahkan terbaik. Nah, bahkan kalau bicara Tuhan pernah marah di Maleaki 1 ayat 13-14, kita lihat gini. Maleaki 1 ayat 13-14 tuh, kamu berkata ini Tuhan marah gitu ya, lewat Maleaki. Tuh kamu berkata, lihatlah alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, jadi nggak the best. Dan binatang yang sakit, kamu membawanya sebagai persembahan, akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan?
Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawan ternaknya yang dinazarkani, tapi mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Amin. Ya kan? Ini kita aminkan. Tapi apakah kita memberikan yang terbaik? Terbaik. Waktu kita, ya, energi kita, semuanya untuk Tuhan yang terbaik. Kita mesti latih diri kita untuk mempersembahkan terbaik. Nah yang kedua, kalau bicara terbaik, maka kita nggak bisa lewat dari, kalau kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Nah yang kedua, kalau bicara terbaik, bagaimana supaya kita memberikan persembahan terbaik? Persembahan terbaik adalah didasari pada ini. Ini adalah Paulus. Kenapa Paulus menulis banyak kitab? Dia kan baru Kristen. Dia dibanding murid-murid yang lain, dia baru Kristen. Dia dulunya malah penganiaya jemaat. Bayangin ekstrim, dia tuh gak percaya Tuhan. Bukan gak sekedar gak percaya, bukan percayanya di netral. Dia gak percaya nol aja. Dia aktif mengejar jemaat Tuhan untuk dibunuh. Dia bahkan diberikan legitimasi sama pemerintahnya, imam-imam untuk jadi saksi. Kalau ada yang dihukum, dia yang endorse. Yes, setuju. Bayangin aja, orang kayak gitu tuh. Tetapi kemudian dia berbalik. Nah, dia mempersembahkan hidupnya yang terbaik. Tapi ini dasarnya. Dia katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Jadi persembahan yang terbaik adalah apa? Dari dasar kasih. Beda zaman dulu karena perintah. Mungkin di sini di tembok-tembok ditulis sama Pak Junianto ya, pastor. 1 Korintus 15 ayat 10 ya kan. Jangan menjatuh. Ulangan Keluaran 20, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Wah, ditulis di tembok-tembok di tangga tuh enak tuh ya, sambil jalan. Kan gak ada begitu. Zaman dulu begitu, kita diingetin. Ayo pulang dari ibadah mungkin pastornya, imamnya, jangan ingat ya, doa ya, ingat ya, jangan lupa jangan menipu ya, ingat ya, jangan ingin baru. Jadi hormati orang tua ya. Jadi diingetin terus. Tetapi kita masuk ke level hubungan, level persembahan yang terbaik dari dasar kasih. Takkan pernah ku bawa, ya kan, selain yang terbaik. Lagunya lagi, dengan apa kan ku balas. Nah, jadi persembahan kita harus berdasarkan kasih. Nah, banyak orang sekarang ributin perpuluhan kan ya, ributin perpuluhan yang, wah, masa perpuluhan gak ada. Aduh, bagi saya, kita memang udah beda. Kalau bicara persepuluhan itu hanya bicara zaman dulu ada referensi gitu ya, 10 ngasih ke Tuhan. Sekarang kita di perjanjian baru udah beda. Kita dengan Tuhan udah dasarnya cinta. Kita udah ditebus, diselamatkan, rohnya yang akan menolong kita untuk melakukan firman di dalam kita. Semua itu udah telah kita terima. Dengan apa akan ku balas? Jadi kalau saya mempersembahkan, sebenarnya nggak layak 10%. Bahkan ada yang memutuskan 50%, 60%, 100%. Karena apa? Udah tidak lagi hitungan-hitungan. Dasar hubungannya itu udah bukan kayak anak. Kalau anak kita, karena kita kasih aturan dulu, pulang jam 10. Karena dia cinta dengan hormat kita, dia dengan sendirinya mengatur dirinya pulang tidak malam. Beda kan? Kalau kita di depan rumah ditulisin, anak-anak setiap jam 9 harus call WA dulu, jam 10 paling lambat pulang. Ya kan? Itu peraturan. Tapi kalau kita mau hubungan dengan anak kita, akhirnya mereka melakukan aturan tapi dengan cinta, dengan kasih. Jadi dasar kita kalau hari ini kita nggak memohong, kita nggak nipu, kita hidup benar. Bukan karena ada Pastor Junianto fotonya di depan profil kita semua sini Pastor Junianto, saya punya profil ataupun profilnya majelis di sini. Nggak perlu, tapi karena cinta dengan Tuhan yang telah menebus aku. Keluargaku bisa begini karena Tuhan. Anakku bisa sekolah luar biasa, bisnisku, aku disembuhkan, semua karena Tuhan. Dengan apa akan ku balas? Jadi kalau aku lakukan firman, aku ke gereja, gak ada yang perlu nyuruh-nyuruh pagi-pagi, harus ke gereja. Gak perlu, saya ke gereja melangkah. Kenapa? Karena cinta. Jadi persembahan terbaik yang kedua adalah karena kasih, karena cinta. Itulah unsur daripada persembahan terbaik kita.
Karena Tuhan telah berbuat begitu baiknya buat kita, amin. Dengan apa akan kita balas? Patuh firman aja udah gak cukup kasarnya gitu kan. Kalau saya taat, saya hidup benar, saya ke gereja aja rasanya, aduh Tuhan apalagi Tuhan yang gak bisa aku buat. Ya mungkin pelayanan misi ada lagi di gereja, di kantor kita kerja bagus. Kerja bagus itu adalah mempersembahkan, itu adalah kita punya cinta kepada Tuhan. Tuhan udah baik banget buat pekerjaanku. Dengan apa akan ku balas selain aku rajin? Bukan karena bosku, bukan karena gaji tanggal 25, tanggal 31, bukan. Tapi karena cintanya udah begitu besar. Jadi biarlah kita memberikan persembahan yang terbaik karena jemaat GBI Life digerakkan oleh kasih. Jadi kita nggak lagi hitung-hitungan. Kan kalau nggak hitung, ya nanti kalau gue datang hari Minggu, nanti ini itu mulu, ya kan? Kita sekarang kalau kita ya orang kalau pacaran aja kan, ini di sini di Bekasi, ya kan? Kalau dia pacarnya di Tangerang, dia naik motor tuh dia ke Tangerang, udah kibar dia punya mukanya, tetap dia lakuin, ya kan? Karena apa? Cinta. Bela-belain. Jadi hari ini kita jemaat, mari kita mempersembahkan yang terbaik karena kasih. Bukan karena hari ini saya khotbah 15 menit lagi habis, 20 menit lagi habis, tapi karena cinta Tuhan kasih kita kepada Tuhan, maka kita dengan senang hati, dengan gembira lakukan firman Tuhan. Dengan gembira kita percaya janjinya, karena Dia begitu baik dan kita percaya Dia ya dan amin. Amin. Dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Jadi yang kedua, dengan kasih. Seperti Paulus. Paulus kenapa dia bisa lakukan begitu banyak di tengah-tengah dia kan waktu dia kemudian berbalik ya, dia kemudian menyebarkan Injil, itu kan dia ditentang orang banyak-banyak. Dia ditimpukin sampai mati tapi bangkit lagi. Jadi dia ngalamin kesulitan. Tapi kenapa sih kamu kok tetap aja sih hot on fire sih? Kenapa sih? Karena cinta. Dengan apa akan ku balas selain aku lakukan yang benar? Amin. Tuhan udah begitu baik banget sama kita. Tuhan, kalau mungkin awalnya gitu, Tuhan gimana aku bisa lakukan firman Tuhan? Kan sulit Tuhan. Bagaimana dagingku ini. Oke, aku mati buat kamu. Aku kirim rohku di dalam kamu. Hidup di dalam kamu. Aku memilih tinggal di dalam kamu. Supaya kamu sanggup lakukan. Apalagi? Kita keluh apa lagi? Tuhan tapi kan ini. Rohku mengurapi engkau. Aku sanggup melakukan segala perkara. Aku akan memberi hikmat. Aku akan buka jalan. Aku beri kekuatan kepadamu. Cukup kecakapan untuk menanggung segala perkara. Amin. Apa lagi? Ya kan? Jadi kita udah gak punya alasan selain satu titik menuju memberikan yang terbaik. Hidup kita adalah persembahan yang terbaik. Amin. Jadi yang kedua adalah karena cinta. Unsurnya kita memberikan persembahan ini karena kasih. Bukan karena aturan, beda. Perjanjian lama karena aturan. Ya kan? Karena aturan aja mereka harus memberikan yang terbaik. Sekarang kalau kita berikan yang terbaik bukan karena ada hukum tapi sekarang hukum itu sudah ada di dalam hati. Tertulis di dalam hati. Jadi ada otomatiknya di dalam kita. Meskipun kita dengan kehendak bebas kita bisa kita cuekin. Tapi hari ini mari kita biarkan Roh Tuhan memimpin kita. Amin. Dan kita dibawa selalu arahnya menuju berikan yang terbaik karena cinta. Jadi saudara lakukan apa persembahan? Karena ini, karena enggak. Saudara karena cinta, saudara akan lakukan. Saya tadi pagi dari Jogja, ya kan? Dan pasti saya kasih tip gitu ya. Dan kalau saya kasih tip ya kan, mungkin orang bilang, kasih tipnya besar gitu ya. Iya, karena kamu punya uang gitu. Enggak, saya hidupi dari muda. Dari muda saya dan istri kami selalu mau berikan yang terbaik. Jadi di saat kami masih yang kontrak ya segala macam lah gitu ya. Tapi memberikan persembahan. Itu kami mau selalu berlomba berikan yang terbaik. Berikan yang licin, ya kan? Berikan yang terbaik. Karena apa? Walaupun waktu memberikannya nanti kita ngomongin juga ada unsur itu gitu ya. Ada unsur itu yang akan kita bicarakan. Tapi biarlah hari ini mari sama-sama, walaupun di tengah-tengah gelombang kita diajar untuk tanggal 12-12 ya kan, 12-12 nih ngejar murah, tapi kita mau berikan yang terbaik pada Tuhan. Amin.
Kita nggak diskon. Buat Tuhan kita nggak mau diskon. Amin. Jor-joran, ya kan? Gaspol, remblong, ya kan? Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan karena apa? Karena dengan apa kan ku balas apa? Tuhan lo begitu baik banget. Tuhan gak bisa aku melakukan firman Tuhan, rohku di dalam kamu. Apalagi ya, alasan kita kan, aku gak bisa ini karena aku gak bisa memberi karena Tuhan gak ada duitnya. Berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi berkat ada di atas kepala kita, bukan nunggu duit itu. Berkat udah di kepala kita duluan. Jadi kita mesti exercise, amin. Haleluya. Yang ketiga, apa yang harus menjadi kita bagian bahan kita atau yang dasar kita menjadi memberikan yang terbaik. Nah, di dalam kitab 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai 8. Nah ini, camkanlah orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Kita udah dengar ayat ini tapi getar juga tetap kayak gitu ya. Benar nih, gitu kan ya. Setiap kali dengar ini nih kan udah jelas nih kan. Sebenarnya straightforward nih ya. Camkanlah orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tapi yang penting unsur ketiga yang harus kita hidupi adalah hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dia sukacita. Ada yang bilang tangannya licin, ada oli, ada minyaknya gitu ya. Jadi jangan kayaknya kalau ada duit tuh kayaknya gitu ya. Saya pikir kan nggak boleh, kita mesti hemat, yes. Tetapi bicara kita harus memberi gitu ya. Karena apa? Orang banyak kali pengen dapatnya yang pernah menuainya, tapi nggak mau memberi. Ya nggak bisa. Tapi kemudian yang menjadi challenge-nya kan gini nih. Dalam kondisi orang start dari keadaan dia lagi masalah keuangan, ya kan? Terus kan pasti doanya, Tuhan berikan tuaian, terobosan keuangan. Nah, sekarang chicken and egg nih. Kita bilang gini, kalau manusiawi kita nih, Tuhan nanti kalau udah berkati aku akan memberi. Padahal Tuhan bilang, firman-Nya udah jelas, menabur akan menuai. Jadi harus awali dengan tabur. Jadi kalau kita nungguin, Tuhan nanti aku dapat tuaian dulu ya, Tuhan kasih down payment dulu ya, Tuhan berkati dulu ya, advance ya kan, nanti baru saya memulai memberi. Nah, sayangnya kita harus melakukannya karena kasih, karena Tuhan, kita yakin, kita percaya Tuhan benar, Tuhan iya dan amin, kebenaran Dia adalah kebenaran, kita lakukan. Jadi kalau kita lakukan karena iman, ya kan? Tapi jadi mulainya dari kita duluan, jadi lagi susah, jadi mulai dari susah nih, bukan mulai dari kaya, terus kemudian memulai, enggak, mulainya dari nggak ada, karena berdoa dan kita percaya dan Tuhan Roh Kudus tolong kita, ingetin kita dan akhirnya kita memulai menabur, ya kan? Sekalipun dagingku dah, ya kan? Saudara, walaupun lagi tinggal 40 ribunya nih, tapi di hati ada dorongan untuk menolong, ada seseorang, mungkin saudara atau temen. Aduh gimana ya, 40 ribu nih udah habis nih 4 hari, kita udah rencana 4 hari ini bisa hidup nih, ya kan? Kemarin ada seorang jemaat, ada yang dia berdoa pagi-pagi, Tuhan 50 ribu token udah mau bunyi 50 ribu aja gitu. Dia berdoa tuh malam-malam tuh bunyi tit. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih dia 10 kali lipat. Haleluya. Amin. Jadi itu Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan tolong, Tuhan dengar doa kita. Amin. Jadi yang ketiga saudara, kita harus dengan sukacita. Amin. Biasain. Mula-mulanya pasti agak sepet loh. Ini latihan. Memang ibadah itu latihan, kan makanya latihan ibadah gitu ya. Jadi waktu pertama kali saudara ngelakuinnya deh, agak-agak senyumnya agak-agak sepet-sepet. Gak apa-apa. Mulai aja. Segini aduh kayaknya masih deh putarannya gitu deh. Tapi mulai dengan senyumnya. Lama-lama kita akan terbiasa. Ya kan? Makanya lagu pujian pas lagi persembahan biasanya lagunya ria-ria gitu ya. Jadi supaya ini, tapi ada yang sambil gitu. Benar kan ya. Tapi saudara dan saya JBI Live semua adalah orang-orang yang memberikan persembahan yang terbaik. Amin. Dengan sukacita. Amin. Jadi kalau kasih persembahan juga jadi cepat gitu ya. Ya gitu ya. Enggak melambat gitu ya, agak-agak. Wah, kayaknya ada pergulatan banyak.
Tapi nanti akan pulangnya antrinya lancar, ya kan? Karena nggak ada lagi perdebatan, lempeng, ya kan? Karena dengan sukacita. Allah itu baik, ya sambil itu, kan? Haleluya. Dan belajar untuk bersukacita di dalam memberi, amin. Karena apa? Itu caranya. Karena apa? Ada begitu tak banyak tantangan waktu kita mau memberi, ya kan? Nah, itu harus dilawan dengan sukacita. Amin. Bukan dengan gugup-gugup. Amin. Jadi hari ini jemaat Tuhan dengan sukacita, dengan rela. Amin. Seperti wanita miskin, janda miskin yang memberikan recehannya, dia memberikan dengan tulus hati. Yang lain dengan kayaknya sombong mau ngasih kelihatan, ya kan? Dia 1 koin, tapi upah itu duit yang sebuah. Dia bukan uang satu, uang seuang-uangnya dia. Persembahan yang terbaik. Amin. Terbaik. Saya kan pernah berapa kali kan share juga ketika saya ada financial, dan dia sampai hari ini Tuhan ajar untuk berikan yang terbaik. Amin. Dan jangan lagi kita memperdebatkan perpuluhan gitu ya. Terserah, saudara nggak mau berikan juga, tapi yang penting jangan lagi ngeributin 1/10 atau apa. Sekarang apa? Pemberian kita itu sejalan dengan hubungan. Ya kan? Kalau saudara kenal nih, lagi tukar kado nih ya, kenal sama seseorang teman saudara yang akan dapat nih, karena kenal, atau saudara mau kasih hadiah ulang tahun teman saudara, karena kenal pasti saudara hadiahnya disesuaikan ya, sesuai dengan hubungan. Karena saudara senang kenal sama dia, dia baik, saudara akan berinya, carinya ya enggak yang di bawah harapan indah, perginya ke sono, ke Sentul, cari di Ion Sentul, ya kan? Hadiahnya dicari di sana. Karena apa? Ini saudara ini teman gue nih baik banget ya, kenal banget. Jadi besarnya, terbaiknya, ukuran daripada pemberian kita tuh sejalan dengan hubungan. Kalau nggak kenal, ya udah, seadanya. Yang ada bekas kemarin tukar kado tahun lalu ada nggak? Makanya kemarin saya di kantor tukar kadonya pintar tuh panitianya, suruh disertain bondnya yang terkini. Jadi harus bond terkini. Jadi ada pada bond-bondnya situ terkini. Ketahuan ada yang nggak ketahuan. Ini belinya di mall Kelapa Gading. Oh, si ini di Kelapa Gading ketahuan jadi. Karena ada rumahnya Kelapa Gading, ada rumahnya di Jakarta Pusat. Jadi ada yang ketahuan deh. Tapi itu satu panitia menghindari barang-barang sisa, tak tukar kado atau gift daripada bank yang lalu. Ya, jadi ingetin aja kalau tukar kado ya. Tapi ngelakuin itu nanti online. Ya, puji Tuhan. Jadi yang ketiga, kita berikan dengan sukacita. Amin. Nah, yang keempat, mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat 3. Unsurnya daripada pemberian kita, kalau namanya mau berikan yang terbaik, ada unsurnya. Ini yang kenapa Tuhan menerima persembahannya Habel, tapi menolak Kain. Nah, ini kan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Karena apa? Ada unsurnya apa? Ada unsur darah. Ada unsur korban. Ada yang dikorbankan. Sama seperti Tuhan Yesus, Bapa memberikan anaknya dan dikorbankan. Ada darah tercurah. Jadi unsur yang keempat yang penting adalah, kalau kita namanya memberikan terbaik adalah ada unsur kita berkorban. Ada makan dalam. Bersyukur dalam segala hal. Kalau lagi punya pegang duit sini ada 1 miliar, ya kan? Bersyukur gampang. Gak perlu darah. Tapi duit lagi 20 ribunya, ya kan? Terus lagi bingung bagaimana sebulan. Terus katanya bersyukur dalam segala hal. Nah, kalau kita bersyukur ketemu Shalom Pak Kris, Shalom, apa kabar? Luar biasa Pak Kris. Nah, kalau itu yang kita bisa lakukan, itu korbannya apa? Perasaan, logika kita, makan dalam, saudara. Itulah. Nah, Roma 12 bilang gini. Makanya ibadah kita sebenarnya sejati, persembahan terbaik kita apa? Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau dulu persembahannya binatang,
Sekarang persembahannya diri kita sendiri, perasaan kita, logika. Rasanya nggak mungkin aku sembuh. Aku udah lihat laporan dokter, tapi kata firman Tuhan oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Aku mau percaya juga. Jadi saudara melawan logika. Jadi saudara, kalau saudara bawa di altar Tuhan dibakar, yang dibakar apa? Logika. Lagunya Agnes Monica, na logika. Gitu ya. Jadi apa? Yang dibakar adalah logika kita. Bayangin aja saudara baru melihat laporan, Anda baru KTM gitu kan, baru KTM, baru melihat. Dan sekarang Anda baru terima Firman Kudus mengingatkan, engkau diberkati. Tuhan akan pulihkan keadaanmu. Nah saudara harus mau percaya akan firman Tuhan di atas fakta yang baru saja dilihat. Maka kita sedang mengorbankan perasaan dan logika kita. Tapi itu adalah persembahan yang hidup. Ya kan, dibilang supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Jadi ketika kita lakukan firman, yang memberikan terbaik itu adalah yang berdasarkan korban. Ada korbannya. Karena apa? Karena sebenarnya nggak layak saya mau bersyukur karena saya sebenarnya lagi keadaan susah. Tetapi karena Tuhan menginginkannya juga, maka sebenarnya perasaan kita, kemau-mauan kita yang maunya ngejogrok itu pun kita bakar di altar Tuhan demi untuk lakukan firman Tuhan. Amin. Petrus udah semalam-malaman dia memancing, ya kan, menjala ikan, nggak dapet, dia pengalaman. Sekarang Tuhan suruh dia pagi-pagi. Pengalaman dia berkata nggak mungkin lah, udah semalaman aku udah pojok-pojoknya aku udah ngambil. Sekarang yang deket sini lagi, ya udah nggak mungkin lagi, pagi hari lagi. Tetapi karena engkau yang menyuruh juga, aku lakukan. Itu korban. Persembahan terbaik adalah ketika saudara memilih setuju dengan Tuhan di saat logika kita berkata berbeda. Amin. Saudara berkata, nggak mungkin aku hari ini ekonomi lagi begini aku diberkati. Tapi kata Tuhan engkau diberkati, aku mau percaya juga. Saudara, maka perasaan kita, logika kita, tubuh kita, yang namanya tubuh kita itu jadi korbannya. Jadi kalau dibakar di altar, yang zaman dulu itu dibakarnya korban kambing, domba, yang ini yang dibakar adalah apa? Kita punya tubuh sendiri. Kita rasanya nggak layak, pengennya marah, gemes, tapi kita relakan ketidakngertian kita, tetap senyum, sukacita. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Padahal masalah lagi mendidih, ya kan? Tetapi kita mengorbankan, membakar di altar Tuhan apa? Perasaan kita, logika kita. Saking taunya saudara, mungkin orang keuangan, saudara tahu banget kalau udah begini ini keadaan nih, keuangan kita 200 ribu nih, 2 juta nih untuk 48 bulan nih, gak mungkin. 2 juta itu hanya bisa untuk 3 bulan. Udah tahu banget lah, udah hitungannya, udah saya orang accounting. Tetapi sekarang aku mau percaya Tuhan pelihara aku. Maka kita lagi korbankan apa? Kejagoan accounting kita dibakar di altar Tuhan. Bayangin aja, saudara udah kuliah di Untar lah, di mana di UI, saudara udah pinter banget, tahu banget kalau namanya 2 juta hanya dengan keadaan sekarang, keadaan keluargaku hanya bisa untuk 4 minggu. Iya udah tahu. Tapi sekarang karena Tuhan, aku akan memberkati, akan buka pintu-pintu. Kita percaya juga. Maka sebenarnya kita yang sedang kita persembahkan apa? Ilmu, kepintaran kita, accounting, financial itu kita bakar di hadapan Tuhan. Amin. Dan itulah persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi ketika saudara lagi rasanya nggak layak, nih orang dia nyusahin, bikin bisnis saya susah, udah saya lagi begini, dia nutupin dengan kan tokonya dia di depan saya, jadi saya nggak bisa dapat untung. Ini orang dasar nih, segala macam. Tapi kata Tuhan, berkati, ampuni. Aduh, dia udah jelas-jelas nih secara hitungan bisnis nih, dia ngalangin bisnis saya jadi nggak kelihatan toko saya. Aduh, dia dikurang omset. Ini sekarang kata Tuhan suruh berkati. Aduh, rasanya. Tapi karena Tuhan yang perintahkan juga, logika, kekesalan, perasaan ini, kebaperan ini aku persembahkan di hadapan Tuhan. Terimalah Tuhan korban syukurku ini. Selain yang terbaik, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Ini Tuhan, ini yang paling hari ini aku lagi pikirin, perasaan keemosianku, kebaperanku. Paling kesel banget sama dia yang menghalangi bisnisku. Tapi sekarang katamu aku harus memberkati, mengampuni, doakan dia. Aduh, ya udahlah, karena Tuhan memerintahkannya juga. Aku berikan kegemesan, kebaperan, kekesalanku sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Itu dibakar. Kalau zaman dulu kan korban ini kambingnya kalau udah meletas-meletas, itu lemaknya kayaknya semua orang sorak-sorak.
Kenapa? Itu berarti pun banyak dosanya, kelemahannya itu terbakar diterima Tuhan. Wangi. Nah kalau kita begitu banyak ketidakmampuan kita untuk melakukan firman, bersyukur karena keadaan kita, tapi kita relakan juga, kita tetap tersenyum, tetap percaya Tuhan memberkati. Udah umur sekian nih, tapi belum ada pasangan, tapi karena Tuhan bilang Tuhan sediakan yang terbaik, aku mau percaya juga. Itu saudara sedang bakar tuh. Baru kemarin baru kumpul reunian, ketahuan semua pada ngomongin itu semuanya bahwa itu nggak mungkin. Sekarang saudara baru dapat informasi yang sangat up to date, tapi sekarang saudara mau percaya firman Tuhan bahwa Tuhan sediakan yang terbaik. Jadi saudara bawa itu semua informasi yang current, up to date, valid, tapi saudara mau percaya firman Tuhan, maka saudara sedang mempersembahkan ilmu informasi yang saudara terima di otak saudara kepada hadapan Tuhan dan dibakar di altar Tuhan. Itu meletus. Kenapa? Sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan dan itu menjadi meletus-meletus gitu kan. Tapi itu adalah persembahan yang hidup, yang wangi, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi hari ini saya tahu bahwa kalau mungkin saudara sedang menghadapi sesuatu yang kayaknya berbeda, Tuhan menjanjikan, Tuhan percaya akan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan buka jalan di akhir tahun ini. Kita mau percaya hal besar, padahal yang tidak seperti yang kita harapkan ada di depan mata. Kita baru rasakan, baru dengar, baru lihat, indera kita menerima. Tapi hari ini kita mau persembahkan yang terbaik. Kita rela, kita memang ada unsurnya harus berkorban. Amin. Daud bahkan satu waktu dia ditawarin untuk makam keluarganya, dia dikasih tanah gratisan, dia nggak mau. Dia bilang dia akan mau beribadah kepada Tuhan dulu untuk keluarganya, tapi mau dikasih tanah gratis, dia bilang enggak. Saya nggak mau gratisan untuk menyembah Tuhan. Wah, dikasih gratis, dia nggak mau. Dia mau berbayar. Hari ini saya ingin saudara dan saya, kalau kita mau mengalami perkara besar, jadilah pribadi yang siap. Ngerti artinya persembahan terbaik itu ada unsur korbannya. Korbannya siapa? Kita sendiri. Kalau dulu korbannya kan kambing, binatang, burung, merpati. Sekarang korbannya kita. Ya tadi perasaan kita, informasi yang baru saja kita terima. Ya segala macam apa yang kita tahu, ilmu kita, network kita udah tahu. Gue punya hubungan sama Akabri, sama Polri. Saya tahu bisnis, saya udah tahu, saya punya hubungan sama itu. Tapi sekarang kata Tuhan, tetap tabur, tetap lakukan ini. Aku rasanya nggak percaya, mestinya kan karena network saya. Tapi aku mau serahkan semuanya kepada tangan Tuhan. Dan dialah ini aku bakar di altar Tuhan. Dan terimalah Tuhan, inilah ibadahku yang sejati. Karena saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Tuhan ingatkan kita supaya kita persembahkan. Amin. Jadi hari ini kalau ada ketidakmengertian kita, kok gini sih Tuhan, aku udah berdoa, aku udah beribadah, tapi kok gini. Tapi saudara diminta Tuhan Roh Kudus ingatkan, percaya saja. Saudara, dan setuju hari ini, saudara memilih setuju. Ya. Ku jawab ya Tuhan. Aku percaya. Walaupun aku baru saja dapat update-nya, baru dengar, baru lihat, baru dapat informasi, baru rasakan, baru mengecap, tapi aku mau percaya firman Tuhan juga. Saudara, maka yang kita akan lakukan adalah berikan yang terbaik. Senyumku, ucapan syukurku, melakukan firman-Ku, aku percaya itu adalah persembahanku yang terbaik. Tuhan tahu waktu saudara percaya di saat yang tidak mungkin itu bergulir di hidup saudara, tapi saudara percaya juga itu saudara sedang membakar di altarnya korban. Nah, itu apa? Ketidakmengertian saudara, kepengetahuan saudara yang berbeda, yang berkata nggak mungkin, tapi saudara tundukkan di atas kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maka saudara sedang bakar ketidakmungkinan di altar Tuhan. Amin. Hari ini mari kita persembahkan yang terbaik. Biasakan diri kita, pikirkan selalu, ingat Roh Kudus akan bantu kita. Ingatkan yang terbaik itu apa sih di dalam keadaan-keadaan titik-titik keseharian kita. Dan dari dasar cinta. Karena cinta, kalau ada cinta udah gak limit, no limit. Banyak orang masih hitung-hitungan tuh. Tapi nanti Tuhan, tidak akan pernah kita, saya pernah bilang, tidak akan pernah kita outgive Tuhan, gak bisa. Jadi kasarnya, ya saya kelebihan kasih Tuhan nih. Yang ada saudara istilah itu. Kan hanya ada beri maka kamu akan diberi. Beri. Jadi kalau mau coba belum balapan aja sama Tuhan. Coba aja. Kenapa nggak kita coba balapan sama Tuhan?
Dia janjiin firman-Nya kan, beri kamu akan diberi. Coba, jadi ya kan berkelebihan beri. Aduh Tuhan dah, batasnya Tuhan kan hanya bisa kasih 2 kali lipat. Aku ngasih 3 kali. Aduh gimana ya? Gak bakal saudara. Tuhan hanya bilang beri kamu akan diberi. Beri kamu akan diberi. Beri banyak, iya kasih beri lagi. Jadi gak pernah akan ada kalahnya. Jadi hari ini mari kita berlomba, berikan yang terbaik. Tuhan telah berikan teladannya, berikan anaknya yang tunggal bagi kita. Amin. Kita memberi karena kasih, karena cintanya, karena semuanya sudah diberikan buat kita. Amin. Dan kita percaya bahwa korban adalah yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Kita tahu lagu lama ini, tapi hari ini kita naikkan pujian. Mari kita bangkit berdiri. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melaluimu. Sekali lagi kita naikkan doa kita pagi menjelang siang hari ini. Mari kita bawa. Ku bawa kepadamu. Mari bawa saudara. Ketidakpengertian saudara, ketidakpercayaan kita, kekesalan kita, kegundahan, keraguan kita, kelelahan kita, persembahan di hadapan-Nya. Pilih percaya Dia, lakukan firman-Nya karena cinta, karena kita tahu syukurku melaluimu Dia. Mari berkenalan bagi Tuhan yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan-Nya. Kami gak ngerti, yes, tapi terimalah, percaya kami lakukan firman-Nya juga. Korban syukurku ini, yang biar mengalir dengan jujur, dengan tulus, sebagai penyembahku. Mari kita berketapan sebelum Tuhan. Takkan pernah, takkan cuma takkan pernah. Gak mau, gak mau. Tuhan saja, yang penting lakukan mau-Mu saja. Ibadah kami yang sejati, Tuhan. yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mahal banget. Kita ada pilihan banyak di hidup kami. Yang harum dan Kami mau yang harum aja. sejati di hadapan-Nya. Terima Tuhan, jemaat memberikan persembahan. Ketidakngertian kami,
Kepadamu. Kami mau bakar. Kami mau bakar. Biar kami memilih lakukan firman-Mu saja. Hukuman keharapan hadirat Tuhan, dan naiklah hukuman keharapan hadirat Tuhan, dan Tuhan berkenan atas persembahan umatnya. Dan sejati Dia dapat matamu, Yesusku, terimalah tangan syukur ini, yang mengalir di hatiku sebagai penebalanku. Mari ambil waktu masing-masing. Di penghujung tahun, Tuhan banyak hal yang terjadi. Tuhan baik, Tuhan lakukan banyak hal. Ada hal yang Tuhan izinkan juga terjadi. Di atas semua kemengertian, ketidakmengertian, kita mau persembahkan syukur. Syukur sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk 2023. Terima kasih. Kami bersyukur untuk keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, anak kami, orang tua kami, oh Tuhan, kesehatan kami. Oh, lewati semua yang kami telah alami dan telah terima informasinya. Kami percaya yang terbaik. Kami percayakan kesehatan kami, keluarga kami, berkat Tuhan atas keluarga kami, bisnis kami, pekerjaan kami, kesehatan, jodoh anak-anakmu Tuhan, sekolah anak-anak kami, kesehatan orang tua kami, kesejahteraan keluarga kami, gereja
dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, sangat persembahanku bawa selain yang terbaik, yang harus dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini. Berkati umatmu, berkati umatmu, bukalah tingkap-tingkap langit. Oh, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, sebagai persembahan. Beri kemuliaan bagi yang lainnya. Terimalah Tuhan, dan Engkau berkenan memberkati umatmu. GBI Live diberkati dalam nama Yesus. Tingkap-tingkap langit dibuka, perkara-perkara dahsyat ajaib perbuatanmu, dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah kepada-Mu. Kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai korban yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Inilah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan memberkati setiap keluarga, setiap pribadi. Terima kasih untuk perjalanan bersama dengan-Mu. Terima kasih kami persembahkan syukur sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkenan dan memberkati semua umat-Mu. Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyediakan. Amin. Tuhan berikan sukacita Amin. melimpah. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Roh Kudus mengurapi setiap saudara dan saya. Karena roh Tuhan ada pada kita semua. Karena Dia telah mengurapi